Ojol Grab bikin gaduh lagi ya. Dengan kegaduhan ini banyaknya demo-demo ojol Grab, walaupun kita bukan Grab ya, tapi atas nama ojol akan tetap gua bahas. Dengan kegaduhan dari pihak aplikator Grab ini mengakibatkan Bapak Noel atau Wamenaker itu murka ya. Bapak Noel murka dan marah dan akan segera memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan layanan hemat dan berbayar, yaitu ojol kok bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojol kok bayar ya, ojol kok dibayar. Kita nyari duit bukan buang duit ya. Dengan kegaduhan layanan hemat yang mana harus bayar maksimal untuk Jabodetabek 20.000 di minimal 10 orderan ke atas, dan juga 13.000 atau ada yang 15.000 tergantung kotaknya masing-masing. Ada yang 13.000 bayaran, ada yang 15.000 bayaran. Tapi untuk Jakarta Jabodetabek itu sampai 20.000 untuk minimal 10 orderan ke atas. Akibat kegaduhan hemat ini, Pak Wamenaker Bapak Noel akhirnya angkat bicara dan akan memanggil aplikator Grab. Tapi menurut gue jangan hanya Grab aja, tapi panggil semuanya Pak, seperti Gojek, Grab, Maxim, semuanya panggil ya, biar sama rata. Dan ini kemarahan Bapak Wamenaker akan kita bahas berikut. Ini kita ambil di Tribun Bisnis. Wamenaker Noel akan memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan layanan hemat. Ini sudah meresahkan. Tribunis.com Jakarta. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer akan memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan soal layanan Grab Pack Hemat atau akses hemat. Layanan tersebut dikeluhkan driver ojol atau ojek online karena dinilai diskriminatif. Kami panggil dengan begitu caranya, ini kan sudah melampaui keresahan, kata Noel akrab pada hari Minggu tanggal 24 April 2025. Noel akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja. Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya. Kami lihat nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan, ujar Noel. Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol atau para ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemenaker. Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka driver ojol butuh membuka jalur, kami akan membuka komunikasinya dengan aplikator, ujar Noel. Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan adanya layanan ini. Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka atau ojol mereka. Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan, katanya. Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai THR atau BHR, tunjangan hari raya atau bonus hari raya atau bantuan hari raya untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025. Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan, jangan nanti malah kami yang jadi curiga, ujar Noel. Noel menyarankan agar Grab mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini. Kalau ada resistensi penolakan, cabut, jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi lain, alasan-alasan lain. Cabut, kami nggak mau lagi ada kegaduhan, kata Noel. Berhubung driver atau ojol memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut. Jangan atas nama promo, atas nama apalah, tapi ojolnya, drivernya disalahin. Seperti lawan arah. Jangan gitu dong, itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraannya selalu menguntungkan, ujar Noel. Desakan dari para ojol. Sebagaimana diketahui SPAI, lagi-lagi SPAI, Serikat Pekerja Akuntan Indonesia, mendesak Grab agar menghapus layanan Grab Hemat dan akses hemat. Ketuanya, itu Lili Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor. Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi atau anyap. Contohnya,
adalah skema Grab Bike Hemat atau akses hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang, dan lainnya kepada media hari Sabtu di Jakarta. Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk protes layanan hemat tersebut. Grab Hemat adalah istilah untuk mengacu pada program akses hemat layanan Grab Bike Hemat. Berdasarkan tangkapan layar dibagikan pada mitra pengemudi ojol Grab, driver atau ojol-ojol harus mendaftar terlebih dahulu untuk mengikuti program ini. Situs resmi Grab menjelaskan Grab Bike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia. Lili mengatakan skema hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol-ojol sebesar Rp2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan. Kemudian dipotong lagi akan naik menjadi Rp3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu. Namun potongan kemudian tersebut naik di bulan April hingga Rp20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih. Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform juga masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus tanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare part, cicilan kendaraan, cicilan atribut, jaket, tas, helm, dan biaya lainnya jelasnya. Ini tanggapan dari Grab. Ya, Direktur Mobility dan Logistik Grab Indonesia Tias Widyastuti mengatakan pihaknya menghargai hak mitra pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami juga menyediakan wadah bagi mitra yang mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi, ujarnya. Dikutip dari Kompas hari Jumat 18 April 2025, termasuk layanan Grab Support maupun kegiatan tatap muka antar perwakilan Grab dengan pengemudi mitra ojol-ojol yang dilaksanakan secara berkala, tambahnya. Tias mengungkapkan Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi mitra pengemudi seperti Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Mart, Grab Express hingga tanpa biaya tambahan. Sehingga proses aksesnya jelasnya merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi. Program ini, kata Tias, memungkinkan mitra pengemudi mendapatkan akses pada layanan Grab Bike Hemat. Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga mitra dapat membatalkan partisipasinya kapanpun tanpa biaya apapun. Adapun ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti program akses hemat ini berbeda di setiap kota dan telah diinformasikan pertama kali saat mitra mendaftar program ini di aplikasi Grab Driver, jelasnya. Ia mengatakan program akses hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan mitra pengemudi sebelumnya yang mengeluh terkait ketersediaan layanan Grab Bike Hemat. Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian jika diperlukan. Ya, ini yang banyak disesali, ini yang banyak dikomplain oleh para ojol. Kenapa? Bila akses hemat ini lolos, akses hemat ini sukses, bukan tidak mungkin kompetitor lain mengikuti seperti Gojek mengikuti. Ya, harus bayar, narik harus bayar. Ya, itulah bilang ojol kok bayar. Ya, inilah awal dari kegaduhan. Apakah ini dendam karena para aplikator harus membayar ojol dengan THR atau BHR, bahkan banyak yang nggak dapat, tapi dia juga harus menanggung ini semua. Bagaimana ini? Ya, Wamenaker udah turun tangan, lagi SPAI turun tangan, apalagi Garda turun tangan, KON, Koalisi Ojol Nasional, ayo turun tangan semua. Ya, permasalahan ojol yang tidak ada hentinya. Ya, ojol makin banyak, orang makin berjibun, pendapatan makin susah. Di luar sana banyak yang mengeluh, banyak yang frustasi, banyak yang joget-joget sekarang di setiap kota karena pendapatan yang seperti ini. Banyak berlagak seperti opang beral aplikator. Ya, lebih banyak yang nunggu orderan pada penumpangnya. Perang harga, perang tarif, pemotongan yang gede, uang tambahan ini itu, jasa aplikator, uang bungkus, uang asuransi dan lainnya. Tambah lagi ojol harus bayar maksimal 20.000 untuk si Grab. Sedangkan si Gojek KGMP tiap hari kena potongan Rp3.000. Ya, ojol kok bayar gitu.
Gimana nasib ojol ke depannya? Apakah bertahan atau cari pekerjaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ojol, ojol, ojol. Adios, amigos, and ciao.